tetapi juga melimpah ucapan syukur kepada apa? Haleluya. Dikatakan melimpah ucapan syukur. Jadi karena kita ini memberi, karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ada sesuatu limpahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka dari itu kita memberi. Kalau kita memberi hanya kebutuhan dipenuhi, maka itu tidak ada artinya apa-apa, saudara. Tidak ada artinya apa-apa. Tetapi kalau kita ini memberi, ya, tidak hanya sekedar kebutuhan itu dipenuhi, tetapi kita memberi kepada siapapun juga. Pada saat saudara memberi kepada orang miskin, bukan hanya orang miskin itu dapat makan, tetapi kita memberi kepada orang miskin karena kita ini mengucap syukur, karena Tuhan memberkati akan kehidupan kita. Ada amin. Bukan hanya sekedar supaya mereka makan, tetapi kita memberi karena kita mengucap syukur. We have more. Ada amin. Yang kita bisa berikan kepada orang lain. Kita memberi karena kita mempunyai lebih. Karena kita memberi karena Tuhan menggerakkan. Tuhan memberi karena Tuhan mengajak kita menjadi teman sekerja. Maka itu kita selalu boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Pemberian kita karena kita mengucap syukur. Tidak hanya sekedar supaya building dibangun, supaya orang diberi makan, bukan demikian, saudara. Tetapi kita memberi karena ya kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberkatin kita. Kalau kitab Amsal mengatakan bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Tuhan mengajarkan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Di sini kita boleh mengucap syukur karena kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kita mengucap syukur, memuliakan akan nama Tuhan dengan apa yang kita punyai. Pemberian kita penuh dengan pengucapan syukur. Penuh dengan pengucapan syukur. Kita di mana kita mengucap syukur karena kita bisa mempraktekkan akan kasih kita. Di mana kita bisa mempraktekkan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa memberikan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan ini boleh dikatakan tes hati kita. Kita mengasihi mamon atau kita mengasihi Tuhan. Maka dari itu di sini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, aku memberi. Maka dari itu aku memberi karena aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mau memberikan dengan pengucapan syukur. Biarlah setiap daripada katakan amin. Amin. Ada sesuatu pengucapan syukur. Yang ketiga, yaitu supaya orang lain diberkati. Tadi saya katakan, kalau kita ini memberi, supaya orang lain diberkati. Supaya anak-anak diberkatin. Supaya saudara memberkatin saya, kantor saya bisa balik di sini. Just to be honest, saudara. Ya. Saya itu nggak ada kantor di sini. Kalau mau konseling saya cari dulu. Ya. Dan lain sebagainya, mau meeting cari tempat dulu. Maka dari itu saudara, dengan saudara membangun akan tempat, ya, building extension ini, saudara memberkatin saya loh. Ada amin. Ya. Tapi memang tugas kita, saudara. Tugas kita ini sebagaimana janji daripada Allah kepada Abraham, aku memberkatin engkau. Ya, Tuhan menjanjikan berkat kepada Abraham. Saudara bisa lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janji Allah kepada Abraham, yaitu aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, dikatakan. Ya. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be apa? Blessing. Untuk saudara dan saya untuk menjadi berkat. Kita diberkati untuk kita menjadi berkat. Ada amin. Kalau kita memberi, itu berarti kita menjadi berkat. Ada amin, saudara. Kita menjadi berkat. Orang lain disukakan, orang miskin kenyang,
Orang meminta-minta mungkin, membutuhkan sesuatu, kebutuhan itu boleh dipenuhin. Maka itu kita ini dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak hanya sekedar mau menerima berkat, karena Tuhan memberkatin kita. I will bless you, I will make you a great nation. Tuhan mau untuk menjadikan kita bangsa yang besar, mau memberkatin kita, semuanya ini untuk apa? Untuk kita menjadi berkat. Ada amin, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul diulangin lagi, di dalam ayat pasal yang ketiga ayat yang ke-25, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Nubuat-nubuat itu, nubuat-nubuat yang mana? Nubuat kepada Abraham. Ya, dikatakan kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian-perjanjian yang telah diadakan Allah kepada dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu lah bangsa di muka bumi akan apa? Diberkati. Melalui kehidupan daripada Abraham, bersama dengan keturunannya, orang-orang di muka bumi akan diberkati. Tuhan akan menjadikan saudara, Tuhan memakai kehidupan kita untuk menjadi berkat. Maka itu salah sekali kalau kita ini tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ada amin, saudara. Tuhan mau menjadikan saudara dan saya untuk menjadi berkat. Dan kita buka sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Perkataan dituliskan di sini ya. Dituliskan dalam ayat yang ke-35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh. Ya, di sini dikatakan telah kuberikan contoh bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi Saya baca ayat yang ke-34 dulu. Ya, oke, ayat 34 dulu lebih jelas lah. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada apa? Menerima. Tuhan mengajarkan kepada kita. Dituliskan dengan jelas di situ, saudara bisa garis bawahi karena di situ ditulis dalam warna merah, adalah lebih berbahagia memberi daripada apa? Menerima. Lebih bahagia kalau kita ini bisa memberi. Kita ini akan menjadi orang-orang yang bahagia. Maka dari itu ada sesuatu contoh yang diberikan, ya, yang tertulis di dalam ayat yang ke-34 tadi, bahwa mereka bekerja untuk memenuhi keperluan mereka dan juga memenuhi akan keperluan daripada teman-teman yang lain. Maka dari itu diingatkan kepada kita bahwa kita harus membantu yang lemah. Kita harus mengingat akan perkataan yang Yesus katakan adalah lebih bahagia untuk kita memberi daripada menerima. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi seperti laut mati, tetapi laut yang mengalirkan. Laut mati itu adalah cistern water, ya, tampungan genangan air. Tetapi kalau kita ini menjadi laut mati, maka dari itu apa yang kita pikirkan ya always me all the time. Yang kita kumpulkan ya untuk kita. Tetapi Tuhan mau untuk kita ini menjadi saluran, ya, menjadi saluran di mana Tuhan memberkati, kita bisa juga memberi. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Karena Tuhan mau supaya kita menjadi berkat, supaya kita dapat memberkati orang lain.
atau orang lain diberkati. Yang keempat, karena prinsip daripada firman Tuhan itu sendiri, maka dari itu saudara dan saya memberi. Ada suatu prinsip di dalam firman Tuhan, ya, yaitu yang tertulis di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Berilah, maka kamu akan apa? Diberi. Berilah, maka kamu akan diberi. Saudara garis bawain, diberi. Ini suatu prinsip daripada Tuhan sendiri. Karena Tuhan ini kepingin memberi kepada kita. Karena Tuhan ingin memberkatin kita. Maka dari itu Tuhan mengajak, ayo kamu memberi. Maka dari itu supaya kita diberi oleh Tuhan. Ada amin saudara? Ya, firman Tuhan katakan, berilah maka kamu akan diberi. Kalau kita ini memberi, bukan hanya sekedar kita memberi, tetapi karena Tuhan mau untuk justru memberkatin kita. Karena justru Tuhan mau memberkati akan setiap daripada saudara. Maka dari itu Tuhan mengizinkan untuk saudara ambil bagian di dalam pemberian. Karena apa? Karena Tuhan mau memberkatin kita. Berapa banyak katakan amin? Setiap daripada saudara yang memberi last week, biarlah saudara mengatakan amin akan hal ini. Amin. Karena Tuhan menyediakan sesuatu untuk saudara. We do not know apa, tetapi sesuatu Tuhan sediakan untuk saudara. Jangan lupa, firman Tuhan katakan, takaran yang kita pakai, itulah takaran yang dipakai untuk memberkatin kita. Di dalam ayat yang sama. Ada amin saudara. Ya, Tuhan siap untuk memberkatin kita. Saya tahu, ya, dan percaya akan bahwa Tuhan akan memberkati akan kehidupan kita pada saat kita ini memberi, karena sifat daripada Tuhan adalah Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi, ya. Karena juga prinsip daripada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 katakan, apa yang ditabur oleh orang, itulah yang dituainya. Jadi Tuhan itu tidak hanya sekedar Allah yang menunggu kita menabur atau memberi. Tuhan itu Allah yang memberikan pertumbuhan dan Allah yang menyediakan tuaian bagi kita. Ada amin. Tuhan itu menyediakan tuaian. Tuhan menyediakan tuaian bagi kehidupan kita. Satu ayat ya di dalam Kejadian, kitab Kejadian pasal yang ke berapa ini? Kisah daripada Nuh. Kejadian pasal yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-8. Saudara bersama-sama dengan saya. Saudara sudah temukan? Kalau sudah temukan katakan amin. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Sampai ayat yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Dikatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Pada saat Nuh, setelah dia membangun akan bahtera, setelah mengumpulkan akan hewan-hewan ada di dalam bahtera, maka dari itu setelah dia melihat akan air ya yang begitu naik meningkat ya karena hujan yang turun pada saat itu, maka dari itu Nuh setelah semuanya ini selesai, maka dari itu Nuh ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mengorbankan binatang. Yang binatang itu saya pasti sudah tidak ada di dunia ini. Karena sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Binatangnya apa kita nggak tahu. Tapi Nuh mempersembahkan. Ya, dipersembahkan di atas mezbah. Saudara perhatikan di dalam ayat yang selanjutnya. Dikatakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya,
Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang timbul dalam hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi pada saat setelah Allah mengutuk akan dunia, memusnahkan akan bumi, karena sesuatu persembahan yang dilakukan oleh Nuh, Allah menciumnya, ada sesuatu persembahan yang harum, maka dari itu tulah itu dihapuskan oleh Tuhan. Kutuk itu dihapuskan oleh Tuhan. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam kehidupan kita. Nuh juga tadinya nggak tahu apa yang akan terjadi. Dia hanya datang mengucap syukur kepada Tuhan, mempersembahkan di atas mezbah. Tetapi Tuhan pada saat itu memberikan suatu reward, memberikan suatu berkat, yaitu di mana kutuk itu tidak ada lagi. Saya nggak tahu kutuk apa yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau saudara memberi, itu karena Tuhan sendiri yang menggerakkan kita, dan juga suatu prinsip yang Tuhan mau untuk terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan nggak tinggal diam. Kutukan yang ada dalam kehidupan kita, mungkin tanah kita gersang, mungkin kita menggali tidak ada hasil. Tetapi pada saat kita memberi, Tuhan akan menghilangkan akan tulah itu. Berapa banyak katakan amin. Segala kematian di dalam bisnis, kematian di dalam family, kematian di dalam apapun juga, Tuhan sanggup untuk menyingkirkan. Pada saat Tuhan mencium akan bau persembahan yang saudara dan saya persembahkan. Ada amin saudara. Prinsip daripada Tuhan. Kenapa kita memberi? Karena Tuhan mau memberikan harvestnya. Memberikan tuaiannya. Tuhan mau untuk tulah itu tidak ada. Ya, merupakan suatu berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Ada amin saudara. Di sini yang kita lihat, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8, Nuh tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi saya ingin menunjukkan, di dalam Alkitab juga, sesuatu yang Daud tahu apa yang akan terjadi pada saat dia akan membangun akan mezbah Tuhan. Lihat sama-sama di dalam 2 Samuel. Pasal yang ke-24, 2 Samuel, kitab yang paling di dalam kitab 2 Samuel, ya, yang belakang terakhir, di dalam ayat yang ke-21. Di dalam ayat yang ke-21 berkata, "Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa apa? Rakyat." Daud tahu, dia harus membangun mezbah. Dia tahu dia harus memberi. Tadi Nuh nggak tahu. Yang dia tahu hanya dia memberi, mengucap syukur karena dia luput. Oh ternyata benar, apa yang saya bangun luput dari segala kematian pada saat Tuhan memusnahkan akan bumi. Dan pada saat Nuh memberi, ya, tulah itu dihapuskan. Tetapi Daud, sebelum dia membangun akan mezbah Tuhan, sebelum dia memberi, dia tahu apa yang akan terjadi. Bahwa kebaikan Tuhan akan turun bagi rakyatnya. Maka itu dikatakan dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan supaya tulah ini berhenti menimpa apa? Rakyat. Maka itu saudara, pada saat saudara memberi, Tuhan kita ini bukan Tuhan yang berhutang. Bukan Tuhan yang meminta-minta.
Justru Tuhan yang mau memberikan berkat bagi umatnya. Berapa banyak katakan amin. Bagi yang gak percaya akan mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang meminta-minta. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang justru memberi untuk segala kebutuhan kita. Maka dari itu biarlah kita mengimani apa yang kita lakukan. Di dalam ayat di dalam pasal yang sama, pada saat Daud ingin mempersembahkan kepada Tuhan, justru dikatakan bahwa aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran yang dengan tidak membayar apa-apa. Daud mau berkorban, membayar tanah milik Arona. Dia tidak mau mendapatkan free dari Arona, karena dia tahu dia harus sacrifice. Ada sesuatu pengorbanan. Saudara, memberi bukan pada saat kita mempunyai. Memberi bukan pada saat kita mempunyai. Justru pemberian kita bukan sesuatu di mana pada saat kita ini punya baru kita memberi. Pemberian itu dari hati. Maka itu meskipun kita tidak mempunyai apa-apa, we will do something kalau kita ini memang suka untuk memberi. Ada amin saudara. Saya ingin tutup dengan suatu kesaksian. Ada seorang wanita yang namanya saat ini dituliskan, ya, seorang wanita kecil yang berumur saya forget, kira-kira mungkin 5 tahun. Pada suatu saat wanita kecil, ya, anak-anak kecil, dia kepingin sekali. Dia datang ke gereja, dia kepingin sekali untuk masuk dalam gereja, tetapi dia melihat begitu crowded, begitu penuh, sesak. Dia kepingin ke sekolah minggu, ya. Dia masuk lihat begitu sesak sekolah minggunya. Ini kisah nyata, saudara, ya. Satu saat salah satu pastornya juga di dalam gereja itu melihat akan anak itu. Dia merasa kasihan karena anak ini berada di luar dan menangis. Dan setelah setelah ditanya, "Kenapa kamu menangis?" Ya, wanita kecil ini mengatakan bahwa aku kepingin untuk masuk ke sekolah minggu. Dan dia dibawa oleh pastornya, "Ayo masuk, nggak apa-apa, meskipun penuh, ayo masuk." Dia katakan demikian. Ya, setelah masuk, dia senang sekali. Dia pulang. Ya, setiap minggu dia datang ke gereja. 2 tahun kemudian, anak ini meninggal dunia. Lalu ada orang tuanya memanggil akan pastornya untuk mengadakan sesuatu upacara untuk anaknya yang miskin ini, dari keluarga yang miskin. Dan ditemukan oleh orang tuanya dan diserahkan kepada pastornya. Di dalam celananya ada dompet yang berwarna merah yang berisikan 57 sen. 57 sen. Dan di dalam dompet itu tertuliskan suatu note, ya, yang mengatakan bahwa dia kepingin sekali untuk membangun akan rumah Tuhan. Karena dia menginginkan untuk anak-anak bisa masuk di dalam kenikmatan di dalam sekolah minggu. Dia katakan. Dan anak ini, ya, 2 tahun mengumpulkan uangnya sebanyak 57 sen. Hanya 57 sen. Pastornya setelah menguburkan akan anak ini, dia pulang berbicara kepada deaconnya, berbicara kepada seluruh jemaatnya. Dan dia katakan, mulai sekarang kita akan membangun ruangan yang lebih besar. Ya, kita akan cari mortgage dan lain sebagainya. Tetapi karena didengar oleh sebuah newspaper, maka dari itu satu wartawan datang dan dia interview.
dan akhirnya menuliskan suatu artikel bahwa anak kecil ini mempunyai keinginan untuk membangun akan rumah Tuhan. Dengan 57 sen. Selama 2 tahun dia mengumpulkan. Dan artikel itu dituliskan dalam satu koran. Ada seorang businessman yang membaca dan akhirnya memberikan suatu donation kepada gereja ini. Dan gereja ini menjadi suatu gereja yang kita kenal, Baptist Church, yang berada di Philadelphia. Wanita yang umur 5 tahun itu, fotonya berada di building daripada Baptist Church itu bersama dengan pastornya. 57 sen. Sometimes kita berpikir untuk apa? Tetapi sekali lagi bukan dari kantong kita, tetapi dari hati kita. Kita memberi. Tuhan sanggup untuk melipat gandakan. Maka dari itu saudara, apa yang saudara beri? Seringkali kita memikirkan bahwa kita mempunyai suatu needs di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal ya saudara, yang saya ingin untuk kita renungkan. Saya membaca suatu entertainer ya yang menuliskan, yang mengatakan, yang memberikan suatu quote, "From birth to 18, a girl needs good parent." Anak kecil dari lahir sampai umur 18 tahun membutuhkan orang tua yang baik. Dikatakan selanjutnya, from 18 to 35, she need good looks. Dari umur 18 sampai umur 35, dia membutuhkan wajah yang cantik. Ya, maka itu beli ini, beli itu, make up dan lain sebagainya, ya, mempercantik dirinya. From 35 to 55, she need a good personality. Menjadi bapak yang baik, ya. Menjadi ibu yang baik. Dari 55 to 65, she need a good plastic surgeon. From 65 and on, she need cash. Dia membutuhkan uang. Dari umur 65 karena sudah harus retired, she need money. Kalau kita lihat artikel ini, dari lahir sampai nanti banyak sekali kebutuhan kita. Tetapi kita memberi bukan karena kita melihat kebutuhan kita. Kita memberi karena lebih baik memberi daripada menerima. Berapa banyak katakan amin. Kalau kita melihat selalu kebutuhan kita, aku butuh ini, aku butuh itu, anak aku nanti butuh sekolah, nanti university bagaimana, ya. Kita selalu butuh. Tetapi kalau kita ini memberi, bukan kita melihat ya dengan kebutuhan kita melihat kebutuhan kita seperti apa yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah. Kalau kita ini memandang angin, kita tidak pernah menabur. Ada amin saudara. Pengkhotbah mengatakan kalau kita ini selalu melihat angin terus, maka dari itu kita nggak akan pernah menabur. Kalau kita ini selalu melihat needs, kebutuhan kita, maka dari itu kita tidak pernah menabur. Maka dari itu saya mengucap syukur pada saudara, ya, yang mungkin di dalam segala kebutuhan saudara justru saudara menabur. Dan doa daripada saya, justru Tuhan menyediakan. Biarlah Tuhan dengan janji-janjinya, ya, Tuhan memberkati akan kehidupan saudara semua. Berapa banyak katakan amin. Saya ingin memberikan kesempatan bagi saudara yang mungkin minggu lalu tidak ada suatu kesempatan